sektor-sektor apa yang menurut Bapak di tahun 2025 ini masih memiliki prospek yang menarik untuk investor retail? Betul, kami pasar saat ini masih menunggu banyak katalis-katalis apa yang akan menjadi positif berikutnya. Tentunya sangat tergantung juga dengan global market ya. Dengan US market, nanti Trump membuat kebijakan-kebijakan apa yang mempengaruhi kita. Jadi fokus kita tahun ini tuh lebih banyak mencari saham-saham yang dividen yield-nya cukup tinggi. Ya kan, if you want to be on the defensive side ya, dividennya cukup tinggi atau sektor-sektor yang memang akan stabil. Misal contohnya healthcare, education gitu ya. Misalnya contohnya consumer good-nya memang mereka udah establish. Nah itu yang mungkin lebih aman. Tapi kalau misalnya ada pergerakan yang signifikan benefitnya, misalnya overnight gitu ya. Contohnya seperti kemarin dah mendadak BI rate menurunkan 25 basis point. Itu kan merupakan satu surprise untuk pasar. Karena semua analis tidak ada yang mengantisipasi hal tersebut. But we look at it as government is confident. Pemerintah confident bahwa mereka mampu melihat inflasi kita baik, GDP growth kita juga oke, menurunkan suku bunga. Nah yang sekarang mesti jaga ada rupiahnya. Kalau rupiahnya masih kuat, ya mudah-mudahan ya kita semua berdoa untuk itu. Saya rasa banking sektor pasti akan improve karena growth yang dikejar pemerintah akan tercapture di banking sektor dulu. Itu terbukti 2 hari ini kan bank-bank udah mulai naik kemarin dan hari ini ya. Mudah-mudahan akan improve terus. Memang setelah adanya pemangkasan yang tak terduga ini lalu langsung direspon positif oleh pasar. Tapi kita lihat sebenarnya rupiahnya ini kan masih belum ada perubahan gitu, masih di 16.300 bahkan sudah hampir menyentuh 16.400 di hari ini begitu. Apakah menurut Bapak nantinya ini juga akan kembali lagi berpengaruh pada pergerakan bursa? Kalau misalnya pemerintah tidak bisa atau rencana mereka untuk menanggulangi pelemahan daripada rupiah ini ternyata lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan, ya pasti akan tercapture di IHSG ya. Pasti IHSG juga nomor 1 dia akan terreflect. Bagaimanapun juga, only commodity base, export base yang benefit daripada itu, sedangkan yang lain-lain kan pasti akan kena dampak negatifnya. Jadi kita harapkan sih mudah-mudahan dengarnya juga BI mulai buyback surat berharga negaranya, komposisi domestiknya juga udah lebih besar daripada asing, ya mudah-mudahan itu jadi lebih baik. Baik, masih kembali lagi seputar IPO, apakah menurut Bapak ada sektor tertentu yang merupakan calon-calon baik untuk menjadi emiten baru di BI 2025 ini? Kalau sektor mungkin agak sulit ya kita sebut untuk tahun ini ya, karena masih a bit too early to say sektor apa yang baik. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang cukup besar size-nya, yang kita sudah dengar di market ya, contohnya Superbank itu misalnya, itu kan juga market cap besar, ya hopefully market cap besar bisa get ya, demand daripada foreign investors. Dan saya juga dengar bursa saat ini juga intensif berbicara dengan Kementerian BUMN untuk minta beberapa BUMN go public. Jadi itu akan jadi drive supaya exposure Indonesia itu di mata dunia naik lagi, supaya overall di IPO marketnya bisa lebih baik. Baik, mungkin boleh di-spill sedikit seperti apa gambaran yang ada di pipeline Lotus Andalan Sekuritas di 2025 ini? Saat ini kita ada 4 mandat untuk IPO tahun 2025, satu di bidang education, satu di bidang healthcare, bioteknologi, satu di manufacturing flexible packaging, yang kliennya sudah most consumer good manufacturer pakai, dan di IT dan Internet of Things. 4 mandat ini, dan kita harapkan tahun ini kita bisa dapat atau 2 atau 3 lagi mandat. Kelihatannya sih baik-baik aja. Baik, tapi di tengah tantangan yang tadi Bapak sebutkan juga, baik ini dari global maupun dari dalam negeri, seperti apa prospek untuk 4 calon emiten ini? Jadi gini, dalam satu proses IPO itu pastinya the most important when you distribute adalah windows of opportunities ya. Kita nggak akan pernah tahu windows of opportunities itu kapan datang. Yang kita bisa lakukan adalah kita mempersiapkan emiten-emiten ini untuk be ready ketika Windows itu muncul. Kalau Windows ini muncul, ya dia tinggal masuk. Dan kita harapkan ya, setelah kuartal kedua, mungkin lebih kelihatan lah dari global market, dari kebijakan Amerika, dari trade war yang akan ada sekarang dengan beberapa negara di Asia,
itu udah lebih kelihatan supaya kita bisa lebih memplanning apa yang lebih baik. Baik, kembali lagi ke pemangkasan suku bunga kemarin, begitu dengan adanya pemangkasan yang tak terduga ini, jadi meningkatkan optimisme mungkin akan ada pemangkasan lanjutan juga di sisa 2025 begitu. Tapi kalau ternyata memang ada pemangkasan dan kita harapkan rupiahnya baik-baik saja, apakah ini nantinya juga akan menjadi pertimbangan bagi korporasi-korporasi untuk melakukan penggalangan dana lewat jalur IPO? Iya pastinya, kalau misalnya memang hal yang disebutkan terjadi ya itu kan positif sekali. Kita bisa pangkas lagi suku bunga, that means our growth is better dan positif. Suku bunga kurs kita juga stabil, ya pastinya itu kan jadi katalis yang luar biasa sih untuk Indonesia. Baik, lalu bagaimana jika sebaliknya? Jika ternyata pemangkasan ini tidak sesuai dengan ekspektasi? Kita harapkan pemerintah kasih kebijakan-kebijakan yang bisa langsung mengcapture apa yang ada terjadi di dunia ini supaya kita bisa inline lah. Kan kita nggak hidup sendiri di dunia ya kan, ada banyak negara-negara lain dan kita harus bisa lebih baik. Baik, tapi efeknya terhadap keinginan korporasi untuk ber-IPO itu seperti apa? Oh masih tinggi, masih tinggi. Kita tiap hari, bukan tiap hari ya, tapi sering sekali consistently ketemu dengan calon-calon yang ingin melakukan IPO di pasar modal karena bagaimanapun juga pasar modal kan menjadi satu alternatif untuk mereka mendapatkan pendanaan. Kalau misalnya dari banking sektor ada limitnya, limit mereka full kalau misalnya jaminannya kurang. Tapi kalau di pasar modal mereka bisa masuk mendapatkan pendanaan, mendapatkan strategic investor, mendapatkan investor-investor yang punya misi yang sama. Jadi itu akan always ada di sana. Baik, tadi Bapak sempat sedikit mention soal insentif. Sebenarnya insentif apa sih yang menurut Bapak ini tepat untuk bisa menggairahkan lagi bursa domestik kita? Kalau dari perpajakan, kalau ada apapun yang bisa diberikan lagi untuk dari sisi perpajakan, pastinya dari insentif. Kalau dari Bursa Efek Indonesia, alangkah baiknya kalau misalnya levy-nya bisa berkurang. Atau misalnya listing fee-nya bisa dapat yang lebih murah gitu kan. Insentif pasti market ada karena kita Indonesia itu sangat cost conscious baik dari calon emiten maupun dari investor. Jadi apapun yang bisa menurunkan cost mereka untuk melakukan transaksi di Bursa Efek pasti mereka akan lebih positif.